Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pagi ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Amsal Soleman 18 ayat 21. Amsal Soleman 18 ayat 21 berkata sebagai berikut: hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo dengan segala hikmat Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa apa yang kita akan terima ternyata itu adalah peran yang terbesar dari lidah dan perkataan mulut kita. Sebab itu dikatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah akan menghasilkan buah. Dan buah ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan oleh sebab itu kita diingatkan dalam kesempatan ini, hidup mati kita ditentukan oleh perkataan kita, oleh mulut kita, oleh pembicaraan kita. Nah, hal yang kita tidak boleh lupakan bahwa bibir mulut kita ini Allah berikan untuk kita melakukan tugas utama, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Kita menemukan semua ciptaan Tuhan yang Tuhan buat, mulai dari unggas, hewan yang ada, ternyata dari bibir mulutnya selalu ada keluar pujian untuk mempermuliakan Tuhan. Dan manusia pun diberi bibir mulut, lidah untuk mengeluarkan perkataan yang seringkali kita lupa gunakan dengan benar. Sehingga dengan perkataan kita bisa hidup, dan dengan perkataan kita juga kita akan mati. Nah, sebagai orang percaya, tugas kita yaitu mempermuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita. Kenapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita harus diberi tugas untuk mempermuliakan Tuhan? Kenapa tidak malaikat saja? Kita kan istimewa, kita tidak perlu repot. Kita melihat suatu dasar yang perlu kita miliki supaya kita tahu mengapa saya bersyukur kepada Tuhan, mengapa saya memuji Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam buku Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan ayat 23 seperti ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita menemukan ayat firman Tuhan yang mengatakan Kristus itu kepala kita, dan segala kuasa, segala hal ditaruh di bawah kaki Kristus, dan kita ini adalah tubuhnya. Dengan menyadari status kita, maka kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi kuasa kepada kita, Dia yang memberikan wewenang kepada kita bahwa segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kakinya. Sebab itu, sebagai orang percaya, menyadari hal ini, ambillah posisi yang mulia ini untuk mempermuliakan Tuhan. Karena Allah menaruh kita pada posisi yang begitu tinggi, sehingga segala sesuatu,
baik itu kuasa, singasana, itu di bawah kaki daripada Kristus, yaitu orang percaya. Dan oleh sebab itu, menyadari posisi ini, maka bibir mulut kita harus selalu mempermuliakan Tuhan, harus selalu meninggikan Tuhan, harus selalu mengagungkan Tuhan. Sebab itu tidak heran Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itu kehendak Allah. Jadi sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa bibir mulut kita menentukan kita diberkati atau kita tidak diberkati. Nah, karena kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia dan segala sesuatu sudah di bawah kaki kita, maka sepantasnya lah kita mempermuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita. Kita memperagungkan Dia melalui bibir mulut kita. Kita menceritakan semua perbuatannya yang besar dan ajaib, karena Dia meletakkan semua itu di bawah kaki kita. Dengan kata lain, itu semua ada di dalam kendali kita. Semua yang ada di bawah kaki kita itu adalah satu jajahan kita, adalah satu kekuasaan kita. Dan itulah yang diberikan bagi orang percaya. Sebab itu, menyadari posisi ini, gunakanlah bibir mulutmu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, siapa yang menggemakan lidah ini, maka dialah yang akan memakan buahnya. Firman Tuhan pernah berkata kepada Yosua pasal pertama ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada hasil, ada keberuntungan jika kita memperkatakan kitab Taurat. Mengapa kita perlu memperkatakan kitab Taurat? Karena dengan memperkatakan kita bisa renungkan apa yang kita ngomong. Tapi coba kita berkata di dalam hati, itu lebih mudah hilang untuk direnungkan, karena tidak keluar dalam bentuk suara yang kita dengar sendiri, yang kita yakini dengan pikiran kita, dengan perasaan kita tentang janji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Yosua, jangan lupa perkataan firman Tuhan itu, karena itulah yang akan membuat engkau berhasil dan engkau bisa merenungkan itu siang dan malam. Nah, oleh sebab itu, bibir mulut ini akan menentukan kita menikmati hasil atau tidak ada hasil. Dan Alkitab katakan tadi, dengan memperkatakan firman, dengan memperkatakan Taurat Tuhan, engkau akan beruntung. Karena apa yang engkau katakan, engkau akan pikirkan. Yang engkau pikirkan itulah yang engkau renungkan. Karena dengan demikian, itu akan membuat kita berhasil. Sebab itu, Alkitab dengan jelas ingatkan kepada saya dan saudara, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan hasilnya. Gemakanlah firman melalui lidah bibir mulut kita, supaya keberhasilan kita capai dan kita raih. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa perkataan kami, bibir mulut kami inilah yang akan menentukan kami hidup atau mati, yang akan menentukan kami menikmati hasil atau tidak menerima hasil. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, biarlah kami dapat memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat, agar perkataan itu kemudian kami renungkan, kami pikirkan, dan itulah yang akan membuat kami berhasil. Bapa, seberapa banyak yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan pergi studi,
maupun yang akan tinggal di rumah. Biarlah waktu-waktu yang ada, kami tidak berdiam diri, tapi kami boleh memperkatakan firman Taurat Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan apa yang kami katakan. Dan dari hal itulah kami akan menjadi hati-hati, menjadi lebih bijaksana, dan kami memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari yang baru ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami untuk memimpin kami terus sampai rencana-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, sebentar sore adalah ibadah pemuda, mahasiswa dan remaja Pantai Kosta Jemaat Bethesda yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Acara ibadah ini dimulai pada jam 6 sore. Sebab itu diharapkan perhatian dari para pemuda, mahasiswa dan remaja untuk mengikuti ibadah ini. Dan besok adalah hari Minggu di mana kita beribadah bersama pada ibadah raya pada jam 8 pagi yang juga akan disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, serta Instagram GPD Bethesda Makassar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.